Karena memangnya untuk karakter lebah itu berbeda-beda ya. Kadang ada yang mudah banget untuk kita lakukan pemecahan koloni, karena biasanya untuk lebah menyengat itu ya, itu dikarenakan lebah itu merasa terancam ya. Dan ini penting ya, ini juga penting ini untuk para pemula mungkin yang baru-baru membudidayakan lebah ya. Dan itu dikarenakan alergi itu ya. Jadi walaupun kita tersengat satu, itu bisa langsung lebam semuanya di seluruh badan. Paling butuh waktu 3 jam sampai 1 hari. Jadi kalau kita sering-sering disengat lebah itu ya, itu tubuh kita itu sudah tidak terasa lagi ya disengat lebah. Nah, jadi untuk di video kali ini atau malam ini kita akan ngecek untuk lebah yang kemarin kita pecah koloni. Tapi sebelum kita melakukan pengecekan untuk lebah yang kemarin kita pecah koloni, ini yang kemarin kita ambil itu ya di pegunungan. Jadi sampai larut malam itu, dikarenakan kemarin kita ada sedikit acara, jadi kita kemarin ambil lagi di waktu malam itu ya. Dan untuk sekarang ini alhamdulillah setelah beberapa hari ya, itu sudah mulai aktif di tempat yang baru ya. Nah, jadi seperti ini, lebah sudah sampai ada yang di luar. Dan ini masih kita taruh di belakang rumah. Jadi untuk tempat ini itu dulunya untuk menaruh dari kotak budidaya kita yang sudah lama ya. Dan setelah kita pindah, terus kita taruhin lagi ya kotak yang kemarin baru dapat itu untuk lebahnya. Dan untuk sekarang ini tidak usah kita buka ya. Jadi langsung aja kita lanjut untuk mengecek dari lebah yang hasil kemarin kita pecah koloni. Yaitu karena mengalami mau kabur itu ya. Jadi itu entah kenapa ya, itu penyebabnya apa, jadi kita juga belum tahu ya. Makanya untuk malam ini kita akan coba cek. Jadi sebelum lebahnya itu kabur ya, kita coba pindah lagi ke kotak yang lain. Mudah-mudahan dengan kita melakukan pemindahan kotak itu ya, untuk lebah bisa masuk lagi ya ke dalam kotak. Nah, jadi ini dia untuk lebah dari hasil kita pecah koloni kemarin ya. Paling untuk sekarang ini ya, itu baru 5 harian. Tapi setelah kita tadi siang itu lihat ya, untuk koloni itu tidak mau masuk ke dalam kotak ya. Jadi untuk penyebabnya itu juga kita ini belum tahu ya. Makanya untuk sekarang ini kan kita coba cek, yaitu penyebabnya apa ya. Dan ini juga sudah cukup malam ya. Kita memang sempatnya itu bikin konten itu waktu malam ya. Cek jam. Jam berapa sih? Cek jam. Nah, jadi ini sudah jam 8 lebih ini ya. Jam 8.43. Jadi memang kita bikin kontennya itu malam seperti ini. Nah, ini dia untuk lebah dari kemarin yang kita pecah koloni tidak mau masuk ini. Jadi baru 5 harian untuk sekarang ini. Dan ini penyebabnya juga kita kurang tahu ini. Padahal untuk lebah ini lumayan super banget ya, bisa dilihat ini. Kalau ini sudah lumayan bagus banget ya. Itu warnanya kuning-kuning. Jadi biasanya kalau lebah warnanya itu seperti ini, itu perkembangannya akan sangat cepat sekali biasanya. Tapi itu pun ya juga tergantung dari vegetasinya. Kalau memang untuk vegetasinya masih tercukupi ya, untuk perkembangan lebah ini akan lebih cepat ya. Nah, jadi kita akan coba pindahkan ke kotak yang satunya aja. Kita menggunakan dari kotak yang lebih kecil untuk ukurannya. Nah, jadi ini dia untuk kotak yang akan kita gunakan kali ini. Untuk ukuran jauh lebih kecil ini. Jadi untuk panjangnya ini 30 cm. Dan untuk tingginya cuma 17 cm. Dan untuk lebarnya juga sama 17 cm. Jadi kita coba pindahkan dulu ke kotak yang kecil. Dan ini rencananya besok paling nanti kita akan coba dibawa ke kebun dulu ya. Karena untuk di tempat sini ya, itu sudah terlalu banyak kotak budidaya kita ini. Di depan itu ada satu ya. Terus untuk yang di sini juga ada satu lagi. Terus untuk yang di atas ini juga ada lagi tuh ya. Terus sebelahnya juga ada lagi tuh. Dan di sana itu masih ada 2 ya. Jadi untuk di satu titik lokasinya itu kita sudah menaruh cukup banyak kotak. Jadi makanya untuk lebah yang kita pecah koloni kemarin ini, itu mungkin juga bisa terjadi stres ya. Karena belum adaptasi juga. Jadi makanya tidak mau masuk ya. Dan untuk sekarang ini akan kita coba pindahkan ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita ganti kotak ya, itu bisa masuk dan bisa berkembang ya, atau aktif untuk menghasilkan dari sarang-sarangnya atau madu-madunya. Nah, jadi ini untuk kotak yang tadi ya, ini itu belum ada framenya. Jadi kita coba buatin dulu ya untuk framenya. Yaitu kita akan buat frame gantung seperti biasa. Untuk bahan kita hanya menggunakan dari bambu ya.
supaya lebih simpel dan lebih cepat tentunya. Karena ini untuk kotaknya ini sangat dadakan sekali, jadi ini baru kita bikin tadi, tapi pas proses kita bikinnya itu tidak sempat kita videokan. Nah, jadi kita coba buatin dulu ya untuk sisirannya atau framenya, dan mudah-mudahan nanti setelah kita pindah ke kotak ini, untuk lepah yang tadi tidak mau masuk itu ya, itu bisa dengan betahnya nanti nanti bisa betah ya di kotak yang barunya. Mantap, pokoknya mantap banget, mantap. Telaten. Nah, jadi mungkin ya buat teman-teman yang baru-baru ingin belajar atau ingin berternak lebah atau membudidayakan lebah itu ya, itu memang kita harus bersabar. Oke, mantap, mantap. Jadi seiring waktu nanti juga kita akan tahu caranya, karena kita dulu-dulu itu juga tidak langsung berhasil seperti sekarang ini. Jadi kita juga sering banget mengalami banyak kegagalan, dan itu sudah kita ceritakan juga di video yang sebelumnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin tahu ya untuk cerita lebih detailnya, itu bisa cek aja di video yang sebelumnya. Jadi karena kemarin itu ada yang komen itu ya di kolom komentar untuk bikinin video edukasi ya mengenai proses pemindahan dari lebah madunya. Dan kebetulan banget untuk malam ini ya kita akan memindahkan lebah juga, lebah hasil dari kita pecah koloni, dan itu tidak mau masuk karena mungkin ya untuk kotak itu masih terlalu besar ukurannya, atau bisa juga ya untuk di dalam kotaknya itu ada kecoa atau cicak ya dan semacamnya. Itu biasanya juga akan mempengaruhi ya untuk lebah itu bisa betah atau tidak di dalam kotak budidayanya. Jadi makanya kita akan coba pindah ya. Sengisor masih. Nah, jadi ini baru beberapa ya, ini baru beberapa aja nih untuk framenya, baru 3. Dan kita juga bisa menggunakan dari frame kotak ya, tapi untuk kali ini kita hanya gunakan dari frame gantung. Jadi untuk rata-rata kotak budidaya lebah kita itu menggunakan dari frame gantung seperti ini, yaitu lebih simpel dan lebih praktis, yaitu ngirit bahan juga ya, jadi tidak terlalu banyak bahan. Kita hanya menggunakan bambu seperti ini. Dan untuk lebah yang hasil kita pecah koloni kemarin itu ya, itu lebah yang sudah cukup super banget di kotak yang utama kita ya, yaitu kotak yang sering untuk kita lakukan pemecahan koloni. Dan untuk sekarang ini ya, entah kenapa itu setelah kita pecah koloni ada 5 harian, itu lebah belum mau aktif ya, dan belum bisa adaptasi juga. Jadi mungkin dikarenakan untuk kotak budidayanya itu kurang nyaman, jadi makanya kita pindah yang lebih kecil. Dan untuk bahan kita menggunakan kayu ya untuk kotaknya. Jadi kalau yang kita gunakan kemarin untuk kotak itu kita menggunakan dari kasipot itu ya, jadi kemungkinan juga lebah itu bisa kedinginan juga. Dan kayaknya juga lebah itu ya lebah itu juga kayaknya stres ya, karena untuk tempat-tempat di sekitar kanan kirinya itu ada lebah-lebah yang sudah cukup lama ya. Jadi mungkin lebah yang baru itu tidak adaptasi ya, sehingga untuk sekarang ini tidak mau masuk itu. Nah, jadi kita coba bikin frame dulu, nanti kita lanjut ya untuk memindahkan dari lebah yang tadi ya, lebah yang lebah yang bergelantungan itu ya, yang tidak mau masuk ke kotak. Nah, jadi untuk frame ini sudah cukup ya, tinggal kita bikin jaraknya. Jadi untuk frame kita hanya bikin 6 ya, 6 frame atau 6 sisiran. Nah, jadi kita tinggal lanjut untuk memindahkan dari lebah yang tidak mau masuk itu tadi. Nah, jadi kita lanjut ya untuk cepokin. Persiapan APD sarung untuk mengantisipasi dari sengatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa. Bismillah. Sing petah. Nah, jadi memang kadang-kala kita ya untuk melakukan pemecahan koloni itu tidak selalu berhasil. Kadang-kadang kita juga mengalami seperti ini. Orang genah iki nembe buka kangge dur ya. Oh ya. Ngilang kali. Wengi-wengi kang ngilang kali.
Mas tekan apanya topik ini lah, ke distract. Nah, jadi kadang-kala kita juga tidak selalu berhasil lah. Jadi kita juga mengalami seperti ini, yaitu untuk lebah tidak mau masuk ya kalau kita melakukan pemecahan koloni. Dan ini untungnya itu tidak langsung kabur ya, karena biasanya ketika kita lakukan pemecahan koloni tidak berhasil seperti ini, itu biasanya lebah itu langsung kabur. Tapi ini masih bergelantungan di luar kotak. Dan dugaan kita ini kemungkinan untuk di dalam kotaknya itu ada kecoanya, sehingga untuk lebah ini tidak nyaman berada di dalam kotak. Dan untuk kondisi koloni ini cukup super banget. Dan ini untuk di kotak utamanya, kita itu sudah cukup super banget ya, di kotak yang kita dak kemarin atau kita susun kemarin itu. Jadi ini kita kemarin nyebokin yang di situ. Dan ini untuk sosok sang ratu ya, itu hasil kita tetasan sendiri. Jadi kita sempat kemarin bikin ratu lebahnya itu ya. Kita bikin ada 16 telur itu ya, telur ratu. Tapi yang jadi cuma 2 itu ya. Dan untuk yang satunya kemarin kita sudah untuk mengganti dari ratu yang sudah lama itu ya. Kita donor dengan ratu baru. Dikarenakan ya untuk ratu yang lama itu kemarin sudah tidak aktif ya, atau sudah tidak bertelur, sehingga kita ganti dengan ratu baru itu kemarin. Dan untuk yang satunya ini kita taruh di kotak yang ini ya, yang kita pecah koloni. Nah, jadi untuk yang di dalam itu ya sudah cukup banyak, dan untuk yang di luar ini sudah tidak ada ya, tinggal dikit banget. Nah, jadi mungkin ya buat teman-teman itu yang ingin mencoba melakukan pemecahan koloni seperti kita ini ya, itu memang tidak selalu berhasil lah dalam satu kali. Jadi ya kita coba terus ya, sampai kita menemukan caranya tersendiri. Karena memangnya untuk karakter lebah itu berbeda-beda ya. Kadang ada yang mudah banget untuk kita lakukan pemecahan koloni, tapi kadang kala ya ada yang seperti ini, seperti kita ini, agak sedikit susah ini. Padahal ini untuk di kotak yang satunya itu sudah berhasil ya, dan sekarang juga sudah aktif banget. Dan sempat kemarin juga itu ya kita review. Tapi untuk yang satunya ini agak sedikit sulit ini, karena mungkin juga ini faktor cuaca ya. Karena kemarin itu habis turun hujan beberapa hari, terus setelah sekarang ini ya, itu langsung musim kemarau lagi ya, atau musim panas lagi. Jadi sehingga untuk melakukan pemecahan koloni ini agak sedikit susah ya, dikarenakan untuk sumber vegetasinya itu berkurang. Jadi untuk nutrisinya itu berkurang untuk lebah ini. Dan ini kita juga masih kasih suplemen buatan ya, atau vegetasi buatan kita ini ya, untuk merangsang si lebahnya supaya bisa lebih cepat lagi ya berkembangnya. Lele kena kamera. Tawani nutupi kamera. Sarang? Lah sarang nang kene sih cikut maning pitrep nah. Ya pecen gorok. Teleni. Njur nang dhuwur siji kan pas. Anu pada pe kontak iki. Kena man. Nah, jadinya ini untuk sarang itu sudah tidak ada ya. Untuk sarang yang dulunya kita kasih di sini atau kita taruh di kotak yang lama ini ya, itu sudah kering. Jadi ini rencananya kita akan coba ambilkan lagi ya dengan sarang yang masih baru di kotak yang lain. Karena nanti kasihan juga ya tidak ada pakannya. Dan mungkin buat teman-teman itu ya, jika ingin memecah koloni itu harus diusahakan itu ya. Itu harus banyak asupan pakannya. Itu harus lagi melimpah ya untuk sumber nektar dan bipolennya itu ya, kalau mau memecah koloni.
Tujuannya itu supaya lebih cepat ya, lebih cepat berhasilnya. Karena dengan kita melakukan pemecahan koloni pas lagi melimpah ya untuk sumber makannya, yaitu seperti bipolen dan madunya itu ya, maka untuk proses pemecahan koloninya itu akan lebih cepat ya. Biasanya hanya butuh waktu sekitar, paling lama ya kalau kita itu hanya 2 minggu, itu sudah normal ya untuk lebah bisa aktif. Jadi seperti itu ya untuk tipsnya. Dan untuk proses pemindahannya juga kita harus hati-hati ya, jangan sampai sembarangan juga dengan kita menyebok koloninya ya. Jadi supaya tidak tersengat itu kita ya bisa pakai sarung tangan seperti tadi. Dan kalau tidak ya, kita juga harus pelan aja, kita ambilnya itu pelan-pelan, maka lebah ini juga tidak akan nyengat kita ya. Karena biasanya untuk lebah menyengat itu ya, itu dikarenakan lebah itu merasa terancam ya. Jadi sehingga lebah itu bisa menyerang kita ya, atau menyengatnya, yaitu untuk melindungi sosok sang ratunya. Makanya lebah itu kalau merasa tidak nyaman, pasti untuk koloni-koloni yang lain itu akan menyengat ya. Dan kalau sudah menyengat satu itu ya, biasanya yang lain itu akan ikut-ikutan menyengat juga ya. Karena setelah lebah itu menyengat, itu akan mengeluarkan aroma ya, sehingga untuk koloni yang lain itu bisa terpanggil dan ikut-ikutan menyengat kita juga itu ya. Dan ini penting ya, ini juga penting ini untuk para pemula mungkin yang baru-baru membudidayakan lebah ya. Jadi untuk bermain lebah ini memang resikonya kita tersengat ya. Dan kadangkala juga ada yang tersengat lebah itu sampai lebam-lebam banget ya. Karena dulu itu kita pernah ya, teman kita itu ikut kita memindah lebah ya, dan itu tersengat satu, tapi untuk seluruh tubuh itu ya, itu bisa lebam semua sampai gatal-gatal. Dan itu dikarenakan alergi itu ya. Jadi walaupun kita tersengat satu, itu bisa langsung lebam semuanya di seluruh badan. Tapi kalau kita ini sudah sering banget disengat ya, jadi sehingga untuk disengat lagi itu sudah tidak, lebamnya itu sudah tidak terlalu banget ya, paling butuh waktu 3 jam sampai 1 hari, itu bekas sengatannya itu sudah tidak ada lagi ya, sudah hilang. Jadi kalau kita sering-sering disengat lebah itu ya, itu tubuh kita itu sudah tidak terasa lagi ya disengat lebah, yaitu tidak terasa lebam lagi ya. Kalau sakit itu masih tetap ya, kalau rasa sakitnya itu masih tetap, tapi untuk lebam-lebamnya itu sudah berkurang ya, kalau kita memang sudah sering disengatin lebah ya. Dan mungkin juga teman-teman yang sudah sering membudidayakan lebah ya, itu juga mungkin sudah mengalami dan sudah tahu juga ya. Jadi kita hanya sharingkan aja mungkin yang buat teman-teman yang belum tahu itu ya. Nah jadi seperti ini, alhamdulillah ini sudah antang ya di dalam kotaknya, atau sudah bergerompol. Tinggal kita kasih sarang ya. Jadi untuk saudara kita ini lagi ambil sarang yang baru itu ya. Jadi kita tunggu dulu. Dan kalau lebah ini kata orang di tempat saya atau di tempat kami itu ya, katanya untuk lebah ini itu dari jenis lebah habis cerana kembang ya, kalau untuk yang warnanya kuning. Tapi kalau untuk yang warnanya hitam itu katanya hanya lebah habis cerana, atau kalau yang nyebut itu ya, kalau orang di tempat kami itu nyebutnya itu lebah kera itu ya, lebah kera kalau yang agak hitam ya. Dan biasanya lebah yang seperti itu untuk perkembangannya katanya itu agak sedikit berkurang ya. Tapi kalau menurut kita itu sama aja ya, karena kita juga mempunyai juga lebah yang warnanya itu agak hitam ya, tidak kuning cerah seperti ini. Itu juga bisa menghasilkan madu yang cukup banyak ya. Karena sekali lagi itu tergantung dari lingkungan di sekitar ya, dan vegetasinya. Jadi kalau memang untuk tempat di sekitar atau lingkungan di sekitar itu masih banyak tanaman yang mengandung vegetasi lebah ya, yaitu seperti bipolen dan nektar, maka untuk perkembangan lebah juga akan sangat cepat ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk lebah itu sama aja, yaitu tergantung dari vegetasinya. Kalau memang untuk vegetasi di sekitar itu masih melimpah ya, yang untuk lebah ini perkembangannya akan lebih pesat juga ya, lebih cepat. Tunggali balik, tapi gue kena akeh sih pengisar sih ring celempit nanggut dikerupi anak mana nih pak nduk. anak. Nah jadi untuk sarang yang baru ini ya, kita ambilkan dari kotak yang di atas itu.
Dan ini ada telur baru ya, dan bipolennya itu cukup banyak itu ya, yang kuning-kuning. Dan ada sedikit madunya itu atau nektar untuk kasih makan cukai nanti ya. Dan mudah-mudahan setelah kita ganti kotak yang lebih kecil ya, kedepannya ini bisa aktif dan bisa betah ya di kotak yang baru. Dikarenakan untuk kotak yang lama ini itu ada kecoanya dan juga ada cicaknya tadi ya, cicak kecil. Jadi makanya untuk lebah ini tadinya itu tidak mau masuk ya, sehingga bergelantungan di luar. Nah, jadi kita tinggal pasang frame lagi ya, dan kita tutup. Nah, jadi untuk prosesnya hanya seperti ini, untuk proses pemindahan kita dari lebah hasil pecah koloni. Jadi ini hampir kabur, terus kita atasi lagi ya dengan cara memindahkan kotak yang lebih kecil lagi. Jadi mungkin buat teman-teman itu yang mempunyai kotak budidaya lebah itu ya, harus sering-sering dicek juga ya, karena untuk memastikan di kotaknya itu tidak ada kecoa ya, dan serangga yang lain juga ya. Nah, jadi mungkin hanya seperti itu ya, dan jika ada kesalahan kata dari kami mohon maaf. Dan buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan buat yang suka dengan video kami, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share juga ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain itu juga mendapatkan informasi ya mengenai perlebahan. Nah, jadi sampai ketemu lagi ya di video-video kami berikutnya. Sekarang ini beres ora sih jane? Waras ya. Nana udah orang muat. Semprot mati. Sekalian tetek. Iya. Keduk nabe iki?